kok itu ada cewek berdiri berlumuran darah. Oh gitu. Ya saya udah punya feeling, wah gak beres nih yang saya lihat. Ada beberapa penduduk yang berdiri, saya tanya, Bu, itu kecelakaan ya? Iya Mbak, kecelakaan cewek. Langsung meninggal di tempat. Jadi itu ditutup sama daun pisang, mungkin sambil menunggu polisi kayaknya. Terus saya lihat ke spion belakang itu, kok dia tuh ada di jok belakang, duduk ikut di mobil itu. Duduk di bawah kaki saya dengan rambut ikelnya yang segini, dia langsung gini. Padahal itu saya ada di sini. Ya? Saya kalau ingat kayak gitu, dia masih duduk langsung gini di bawah kaki, langsung begini lihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Untung Direkam. Kali ini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi. Halo Mami, selamat malam. Malam. Oke, malam ini mau cerita apa nih Mam? Cerita tentang arwah apa ya? Arwah penasaran kali ya. Oh, arwah. Jadi itu langsung cerita aja nih ya. Ya, awal mulanya kapan? Awal mulanya tuh kejadiannya di tahun 2015. Di tahun 2015 itu saya sama suami perjalanan mau pulang ke Ponorogo. Itu dari Solo. Nah, jadi kejadiannya itu di jalan Ngawi Madiun. Mau masuk ke Madiun. Pas jembatan itu padat merayap kendaraan. Kan gitu. biasanya kan daerah situ itu nggak pernah macet ya. Saat itu malam itu tuh macet nggak gerak. Nah pas mulai macet ya saya masih biasa saja sih di mobil macet. Langsung melihat sosok wanita di kanan jalan. Arah mau ke Ponorogo itu kan saya di kiri jalan. Pas saya lagi lihat ke kanan, astagfirullahaladzim. Kok itu ada cewek berdiri berlumuran darah. Oh gitu. Ya saya udah punya feeling, wah gak beres nih yang saya lihat. Saya balik lagi ke pandangan lurus ke depan. Begitu saya lurus ke depan, di sudut ke kanan, sosok itu ada lagi. Perempuan muncul lagi dengan sosok yang sama. Saya pasti pura-pura tidak lihat. Padahal mata saya dengan mata dia ketemu. Ya pas saya lihat gini, gitu ya? Lihat gini langsung ketemu. Setelah itu saya lihat lagi ke depan, mungkin akhirnya dia berpindah posisi. Jadi serang jalan berapa puluh meter lah. Nongol lagi di sudut kiri kap mesin mobil saya. Dia berdiri lagi sambil begitu gitu. Ya ganti ke kiri dengan ini berlumuran darah. Dia ngeliat lagi ke saya gitu pandangan. Saya juga lagi gini, astagfirullahaladzim. Jadi itu sudah 4 kali pertemuan. Selama perjalanan itu, saya pikir, saya masih belum punya pikiran kalau di depan itu adalah kecelakaan macetnya. Saya cuma pikir, mungkin ini arwah di jalan aja ya, mungkin dia. Di situ saya masih pura-pura nggak lihat dia. Tapi dia tahu kalau saya itu adalah lihat dia. Karena secara batin sini, mata sama mata kita sudah ketemu. Nah biasanya kalau kita sudah saling ketemu mata, itu ikatan batin itu sudah mengena. Saya langsung istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Jadi saya nggak berani melihat jendela kendaraan mobil kiri ataupun kanan. Apalagi spion.
Tapi tetap saya mau lihat, ketika saya lihat spion di kiri, ada lagi dia di dalam kaca spion itu. Udah akhirnya lewatlah, sudah mulai jembatan itu. Jembatan mau masuk Madiun. Setelah lewat jembatan, ada kendaraan bermotor di sebelah kanan. Pecahan-pecahannya di situ ada. Akhirnya saya memberanikan diri, saya suruh suami saya coba buka jendelanya. Jendela supir dibuka, gitu, terus akhirnya saya noleh gitu, bajunya sama. Dengan baju yang dipakai ketika beberapa sosok itu di belakang muncul. Saya bilang, aduh. Akhirnya saya nyuruh suami saya berhenti, coba berhenti dulu. Akhirnya saya tanya, karena di sepanjang jalan situ ada beberapa penduduk yang berdiri. Saya tanya, Bu, itu kecelakaan ya? Iya Mbak, kecelakaan cewek. Langsung meninggal di tempat. Jadi itu ditutup sama daun pisang, mungkin sambil menunggu polisi kayaknya. Terus? Itu di situ nunggu situ, ternyata sosok yang dari tadi 4 kali saya lihat sebelum kecelakaan, itu mungkin arwahnya yang kecelakaan itu. Dengan masih muda deh, paling berkisaran umur 20-an kayaknya. 20-an ya? Cewek, rambutnya ikel, sebahu, situ terurai, dengan bajunya waktu itu warna biru langit. Bajunya biru langit, dia memakai celana warna hitam. Berarti pas menemukan itu masih sama bajunya itu? Masih sama. Jadi yang pertama kali saya lihat, karena itu daun kan tertutupnya kan hanya atasnya. Sampingnya full, kan nggak full. Masih begini kemejanya. Saya lihat kok bajunya itu sama gitu. Dan jadi saya perjalanan pulang itu, saya terus jalan pulang saya. Terus saya lihat ke spion belakang itu, kok dia tuh ada di jok belakang, duduk ikut di mobil itu. Jadi abis dari situ saya punya rasa takut untuk melihat spion dalam mobil, melihat jendela kiri kanan. Saya udah takut. Nah kebetulan suami juga udah tahu, Mah ada apa loh? Udah tahu. Iya udah tahu dia. Biasalah aku bilang gitu. Masih ada loh, nangis terus. Pokoknya nangis, terus nangis itu. Saya kalau udah inget cerita kayak gitu ya, tangisan itu tuh suaranya tuh cukup nyempreng. Jadi masih sampai saat ini nih saya nggak bisa lupa. Terngiang terus suara tangisannya, terisak-isak dia sampai, tolong saya. Saya tahu kamu tahu saya, tolong. Selalu dia gitu. seperti itu ya. Terus saya nggak jawab itu. Saya nggak jawab karena saya memang terbiasa dengan kalau saya mendengar suara mistik, tangisan, tertawa, saya selalu mencoba untuk pura-pura tidak dengar. Akhirnya sampai ke Ponorogo, saya sampai ke rumah, saya istirahat di kamar, itu suara tangisan itu terus ada dan malah semakin dekat. Nah sosoknya itu sampai berdiri di tembok luar. Oh, di luar rumah. Dia duduk di situ, iya di luar rumah. Dia tuh nggak berani masuk ke dalam rumah. Nggak berani apa nggak bisa? Saya juga nggak ngerti itu kenapa dia nggak berani masuk. Dan selalu pas ketika saya lihat, ya dia sudah masih berlumuran darah di sini. Jadi mukanya tuh hancur, darah. Tapi setiap saya buka jendela, saya lihat matanya dia yang melihat saya lagi. Gitu. Saya akhirnya masuk kamar, pura-pura lagi saya nggak dengar. Terus tangisan itu terus ada, tolong saya. Akhirnya saya memberanikan diri, saya masuk kamar dan saya bertanya, ada apa? Saya salah apa? Kenapa kamu nangis terus ganggu saya? Saya tahu kamu sampean tahu keberadaan saya, tolong bantu saya. Jadi ketika saya kecelakaan itu, saya ini nggak bawa dompet, saya nggak bawa identitas. Oh gitu. Berarti belum tahu ya identitasnya, makanya minta tolong. Iya, jadi dia minta tolong sama saya. Jadi tolong bantu saya. Saya sekarang ada di rumah sakit Madiun. Bantu saya, tolong saya.
saya akan tuntun kamu untuk ke rumah saya, kata dia gitu. Jadi saya masih nggak percaya, saya pikir ilustrasi saya, halusinasi saya. Saya paling halusinasi ini, enggak lah, enggak. Saya masih diam lagi. Dan akhirnya saya tantang dia, kalau emang kamu ini benar ada, benar nyata, ayo sok kesini kan gitu. Bener, akhirnya dia langsung duduk di bawah kaki saya dengan rambut ikelnya yang segini, dia langsung gini. Padahal itu saya ada di sini. Ya? Saya kalau ingat kayak gitu, dia masih duduk langsung gini di bawah kaki, langsung begini lihat saya. Ya, sekarang gimana? Ya, saya antar kamu ya, saya antar. Akhirnya seperti itu. Jadi dia belum menjadi sosok hantu, ya masih dia. Waktu karena kejadian dia kecelakaan, ya. Mungkin karena masih baru di situ. Kecelakaannya itu kalau boleh tahu dengan apa? Dia nggak cerita tentang cerita. Ya, dan saya pun nggak menanyakan kecelakaannya itu apa dan gimana. Mungkin saya cuma berpikir, saya jadi cuma berpikir ini mungkin yang suka disebut arwah penasaran ya, saya bilang. Jadi dia menolak, tidak terima kalau saya belum waktunya saya mati gitu kali ya, belum waktunya saya meninggal. Mungkin ya, jadi saya berpikir, oh ini mungkin yang nanti bakal jadi hantu-hantu yang seperti itu, yang karena dia nggak menerima kalau dia ini sudah meninggal. Terus? Akhirnya ya saya memberanikan diri, saya tanya sama suami, kamu tahu alamat ini, jalan rumahnya ini? Tahu, kenapa lo mah? Antar aku mau ke situ. Dan jangan banyak tanya. Saya tapi pokoknya udah paham ya suami? Sudah paham, karena dia sudah tahu saya suka terkadang tiba-tiba itu berinteraksi sama hal-hal gaib seperti itu. Akhirnya di ujung, sekarang. Akhirnya diantar dan dia duduk di kursi belakang. Jam berapa itu, Mami? Kejadian sih saat itu kalau tidak salah sekitar 9:30 malam deh, kurang lebih. Udah agak lama juga, jadi saya agak lupa juga 2015 itu kejadian. Terus akhirnya saya jalan terus mana dikasih unjuk, dan ternyata itu ya pun daerah Ponorogo. Oh, di Ponorogo juga? Iya, jadi yang meninggal itu ternyata orang Ponorogo. Akhirnya alamatnya saya nggak tahu, lupa ya, saya jalan ini pinginnya langsung ke sana, ke kanan, ke kiri. Nunjukinnya gimana tuh, Mami? Dia ngomong, jadi kayak manusia pada umumnya ngasih tahu jalan, ntar belok kanan, ntar belok kiri, ya ke kanan, ke kiri, seperti itu. Terus dengan suara sambil nangis ya, terisak-isak, terus aja situ, terus aja ke kanan lagi, bisa kayak gitu. Yes, jadi saya ketika dia berbicara itu, ini bulu kuduk ini semua merinding terus. Jangan situ, beloknya ke sini, kayak gitu tuh saya. Ya Allah, jadi saya ikutan nangis, saya nangis terus saat perjalanan itu. Terus akhirnya sampailah di rumahnya. Saya sampai di rumahnya, saya turun. Nyampe rumahnya itu sudah malam, jam 10 lewat lah sudah sampai rumahnya itu. Udah sampai jam 10 lewat itu, di situ saya langsung bilang, ini benar rumahnya Mbak Yati, gitu kan ya. Terus habis di situ, iya, jenengan siapa ya, gitu. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya Heni. Ibu, anaknya kemana? Saya langsung bicara seperti itu. Iya, ini belum pulang. Tadi itu pamit mau ke rumah temennya, cuman nggak bilang mau kemana. Ibu bisa sekarang ke rumah sakit Madiun. Loh, ada apa gitu? Anak ibu ada di sana. Coba ibu besuk, dan saat itu anaknya ibu nggak bawa KTP, nggak bawa dompet, nggak bawa apa. Ibu ke rumah sakit aja sana. Oh no, opo ini kan seperti itu, dia langsung. Malah dia berpikir gitu, saya ngapa-ngapain anaknya gitu kan. Saya nggak ngerti, saya hanya dituntun untuk kesini ngasih tahu ibu untuk segera ke rumah sakit itu. Karena pihak dari rumah sakit nggak bisa menghubungi keluarga karena anaknya ibu tidak membawa dompet ataupun KTP gitu. Saya bilang gitu. Terus akhirnya
setengah berdebat juga saya di situ, ibunya, dan di situ yang saya heranin si anak itu, arwah itu nggak mau masuk ke dalam rumahnya. Nggak masuk rumah? Nggak mau masuk dia ke rumah. Mungkin dia nggak kuat ngelihat orang tuanya kayaknya gitu ya. Terus akhirnya setelah itu saya pun dengan getir terus gemeteran tangan atau apa, saya nangis terus di situ. Udah ibu jangan banyak bertanya, ibu kesana aja nanti ibu ada jawabannya. Oh iya. Udah itu jenengan juga ikut kata si ibunya gitu. Saya nggak ikut bu, saya pulang aja. Ya ikut dong, seharusnya kan saya tahu beritanya dari sampean. Kata dia gitu. Enggak, saya nggak ikut, saya udah selesai. Nanti benar atau tidaknya cerita saya ini ibu bisa sampai ke sana. Akhirnya saya kasih nomor telepon saya. Ini nomor telepon saya, nomor handphone saya ini. Nanti ibu bisa hubungi saya kejadiannya ini. Kenapa saya kesini? Saya bilang gitu. Terus, oh iya terima kasih. Ya, akhirnya saya pulang. Oh iya, mami pulang. Saya pulang ke rumah. Ya saya kira udah selesai tugas saya. Sudah datang, terus saya juga dapat kabar dari sana, dia telepon saya, keluarganya ngucapin terima kasih. Ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Jadi tabrakan di situ, dia minta ngajak ketemu saya lagi sebenarnya untuk tanda terima kasih, tapi saya nggak mau. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Saya rasa sudah cukup gitu. Sudah cukup lah saya membantu di situ. Saya nggak mau ketemu juga karena saya takut juga. Karena itu nggak selesai di situ. Saya pikir saya pulang, saya nggak bisa tidur udah. Arwahnya gimana itu? Nah itu saya pikir kan dia sudah selesai, dia sudah nggak penasaran, sudah pulang. Ternyata sampai besok saya buka pintu rumah, sosok itu masih duduk di atas tembok. Dengan posisi duduk seperti ini. Saya pura-pura nggak lihat lagi. Saya pura-pura nggak lihat lagi, saya jalan lagi. Terus dia tahu kalau saya lihat dia. Terus dia manggil saya, Mbak, kata saya. Lah kok ya masih di situ? Kan saya sudah selesai. Saya harus pulang kemana? Saya masuk ke rumah lagi biasa. Terus jadi mau menjelang maghrib, saya dengar suara tangisan itu. Tapi nggak muncul? Dia nggak muncul. Tapi saya tahu dia ada di atas genteng. Karena saya rasa suara tangisannya itu benar-benar terus menderu, nangis lagi seperti itu. Terus saya intip lagi di jendela, saya lihat, dia ada. Duduk lagi di atas tembok itu. Jadi dia selalu duduk di atas tembok itu. Tapi dia nggak pernah masuk ke dalam rumah. Terus saya bilang, terus dia nanya sama saya harus kemana? Saya harus pulang kemana? Ya saya bingung jawabnya, saya pulang kemana? Saya bilang gitu. Terus dia bilang nggak tahu gimana lagi ceritanya dia, saya harus pulang kemana? Terus kok entah bodoh apa respon ya, saya ngene, ya kamu tuh mandi dulu loh. Saya ngomong kayak gitu, iya. Kamu tuh mandi dulu supaya setiap nongol sama saya nggak penuh dengan darah, gitu. Karena setiap saya lihat dia masih penuh dengan darah seperti itu. Mungkin itu yang disebut arwah penasaran. Dia bingung, jadi dia terjepit. Di dunia dia nggak diterima, di akhirat mungkin dia juga mungkin loh ya. Saya jadi begitu, makanya ini yang disebut arwah penasaran. Ada sesuatu hal yang belum dia selesaikan. Saya bilang saya nggak bisa lagi membantu, saya bukan makelar, saya bilang ibaratnya gitu, saya nggak bisa bantu lagi kamu kayak gimana. Yang jelas ya saya cuma bisa bantu kamu pergi aja. Akhirnya saya akhirnya saya setiap sholat saya bacakan Yasin untuk dia. Di situ aja sih saya bacain Yasin untuk dia. Terus saya pikir namanya dia, udah saya bacain Yasin untuk dia, saya untukin dia, Al-Fatihah untuk dia. Semuanya saya ingin ke dia supaya jangan ganggu saya lagi. Jadi saya semenjak dari situ saya takut untuk buka jendela, untuk buka hordeng. Jadi saya takut, iya, karena setiap saya mau buka jendela, saya noleh ke situ pasti ada dia. Itu kurang lebih 3 sampai 4 hari
dia terus ada di lingkungan rumah saya. Dan hampir itu 1 minggu di situ hampir terus. 1 minggu. Jadi di rumah saya terus. Setiap saya tanya, kamu kenapa nggak pulang? Saya mau pulang kemana? Saya mau pulang kemana? Akhirnya ya saya kan merasa kasihan sama dia. Akhirnya ya saya mau coba sih, pengen balik lagi ke rumah dia, ngasih tahu ke orang tuanya, ini anaknya masih ada di sekitar rumah saya, anaknya masih setiap hari ada di rumah saya. Tapi saya, iya kalau orang tuanya mau terima. Kalau orang tuanya nggak mau terima kan, ya nggak bisa seperti itu gitu. Malah panjang nanti. Iya. Yang saya bikin penasaran lagi kan, sosok itu, kenapa toh kok kamu selalu duduk nggak berdiri? Saya bilang gitu. Ya saya kalau berdiri saya nggak bisa nginjek tanah, kata dia gitu. Terus saya tanya, iya ya kok saya jadi ngobrol ya? Saya bilang kan gitu ya. Ya ternyata ya saya bisa saya ajak ngobrol dia di situ. Gitu. Jadi ngobrolnya pakai batin gitu ya, Mami? Iya, jadi saya kalau dilihat sama suami saya kayak orang ngomong sendiri, gitu kan. Mah kamu tuh ngomong kersop loh. Iya kayak ngomong biasa gini. Iya, kayak ngomong biasa. Jadi kayak saya ngomong sama, ya kayak gini, kayak kita lagi ngobrol aja. Saya tanya, loh kamu tuh kenapa nggak pulang? Saya tanya gitu. Saya pulang kemana? Saya merasa keganggu di sini. Saya merasa keganggu di sini. Kan saya sudah bantu kamu, saya sudah tolong kamu. Kok ya kamu masih aja ganggu saya? Awalnya kita ya nggak kenal, kenapa? Saya merasa keganggu. Saya nggak ganggu, saya cuma duduk di sini. Saya cuma duduk di sini. Gitu. Tapi bikin takut dia. Ya takut dong, gimana? Nggak takut ya, karena dari awal saya lihat dia masih seperti itu, dengan darah, muka hancur. Jadi mukanya hancur, udah nggak berbentuk, ini udah ngelupas semua dari wajahnya dia sama tangannya. Jadi sini ini hancur dia, di mukanya separuh hancur, tangan sininya ya hancur semua. Terus dia hanya nunduk begini saja, mungkin menutupi lukanya itu dengan rambut. Dan kenapa saya tanya dia nggak bisa berdiri, nggak bisa apa ya, karena mungkin kakinya ini patah. Oh iya mungkin. Mungkin saya pikir gitu, kakinya ini patah. Jadi dia nggak bisa berdiri, jadi dia hanya bisa duduk. Sampai ngobrol sama saya pun dia duduk. Waktu dia duduk di tempat tidur saya pun dia duduk. Duduk ngesot gitu? Iya, duduk kayak udah begitu. Jadi wajahnya ini ditutupin sama rambut ikelnya dia itu. Gitu. Padahal ya masih muda ya, mungkin itu yang buat dia makin penasaran ya. Iya mungkin ya. Jadi ya arwah penasarannya mungkin dia belum terima kalau dia ini sudah meninggal. Terus akhirnya hilangnya gimana tuh? Ya hilangnya saya kirimin yasinan terus setiap hari. Saya kirimin yasinan, terus saya sampai minta tolong suami saya, ayo cariin kiai. Saya bilang sampai gitu, supaya saya nggak terus, menurut saya kan saya kayak diteror jadinya. Jadi sampai saya trauma untuk buka jendela. Karena setiap saya buka jendela, saya buka dek gitu, saya lirik ke kanan, pasti ada dia. Dia duduk begini sambil dreng kayak lihat, gitu kan. Tahu kalau lihat dia. Iya, dan dia langsung tahu kalau saya lihat dia. Terus akhirnya, wah ini berarti harus nggak beres nih. Saya kasihan juga kan saya sama dia. Walaupun saya udah kirim yasin, kirim doa, dia selalu aja ada mengganggu saya. Di hari keempat itu saya berangkat kerja, akhirnya dia komunikasi jadinya sama saya. Ngobrol biasa. Iya, berangkat kerja ya, kata dia gitu. Nggak saya jawab, saya berangkat aja. Terus saya pulang dia nggak ada. Kok paham ya? Saya pulang dia nggak ada, tapi ketika saya masuk kamar suara tangisannya ada lagi. Ada lagi, akhirnya saya cepat nanya suami saya, ini harus cepat ditindaklanjutin, nggak bisa seperti ini. Akhirnya saya telepon mama saya, terus telepon guru ngaji yang kiai lah yang bisa, terus langsung saya dikasih tahu, kamu baca doa ini. Saya coba baca doa Syekh Abdul Jalani selama 7 kali sehabis saya sholat. Terus kata dia, ya udah tuntun saya. Saya kira saya beli bunga 7 rupa sama kopi tanpa gula, saya taruh botol. Saya cari got
air yang mengalir. Akhirnya saya tabur karena disuruh sama mama saya kan lewat telepon, kamu lakukan itu. Saya lakukan itu, saya buang bunga 7 rupa sama kopi. Terus saya niat kamu pulang ke jalur kamu, ya saya nggak tahu kamu pulangnya kemana, tapi ya jangan ganggu saya, kita punya kehidupan masing-masing. Saya buang ke situ, terus dia nangis terus, dia nggak mau pergi dengan, jadi di kuping saya ini terus suara tangisan nggak pernah berhenti. Di situ terus ya udah akhirnya saya buang bunga itu, 7 rupa itu sama kopi pahit itu saya buang. Terus saya pulang, bismillah, bismillah. Terus saya nggak berani noleh ke tembok itu jadinya. Saya langsung masuk ke rumah, tapi suara tangisan itu sudah nggak ada. Akhirnya tangisan itu nggak ada malam, terus besok pagi, subuh sekitar sebelum subuh, saya buka jendela, saya lirik lagi, oh nggak ada. Udah nggak ada ya? Iya, terus sudah. Saya merasa kehilangan juga sih, karena 4 hari berturut-turut, setiap hari kan dia duduk di tembok situ. Ya udahlah, mungkin mudah-mudahan dia kembali ke alamnya dia gitu, biar dia nggak terhimpit 2 dunia kan, jadinya kasihan seperti itu. Iya, jadi akhirnya ya dengan kembang itu mungkin dia pulang, mungkin dia kembali ya saat itu. Jadi dia terus dalam doa saya ada sampai sekian minggu. Saya kirim doa buat dia aja biar sudah dia tenang. Muncul-muncul lagi ya? Alhamdulillah dia udah nggak muncul lagi setelah saya taruh kembang itu. Jadi ya pengalaman pribadi yang luar biasa bagi saya. Saya bisa bantu arwah jadinya ya. Saya bisa komunikasi di situ. Saya bantu dia. Jadi ya kebanggaan juga sih buat saya bisa menyelesaikan itu. Gitu ya. Jadi ya hati-hati aja sih sama teman-teman. Jadi kalau tiba-tiba di rumah dengar suara tangisan atau apa, janganlah. Jangan ya, jangan. Tapi ya boleh juga kalau ada tiba-tiba, jangan takut. Coba aja buka jendela, kali ada. Ngeri. Iya, Mami tadi kan membantu prosesnya dengan tabur bunga ya. Mami lihat nggak pas berprosesnya itu gimana? Oh iya, jadi ketika saya niat, terus saya buang bunganya itu, saya sama buang kopi itu, serasa bulu kuduk ini dingin. Angin itu kencang ke saya. Rasa gitu ya? Iya, rasa angin kencang, surut itu angin, gitu, angin kencang banget sampai sekujur tubuh ini kan dingin semua ya. Tubuh dingin semua, angin kencang. Terus saya kayak ada bayangan asap gitu. Sut gitu hilang masa. Terus pas saya noleh ke samping, wajah aslinya itu baru kelihatan. Banget ini. Iya. Terus jadi wajah aslinya itu kelihatan. Jadi udah bukan sosok darah lagi. Berarti wajahnya tapi dia nggak ngomong apa-apa, dia hanya senyum sama saya. Senyum aja gitu ya? Mungkin dia terima kasih sama saya gitu. Bagi saya, menurut saya dia tersenyum, ya Allah. Bentuk terima kasih juga. Iya, masih muda, cantik juga. Ya mungkin apa mau dikata, takdir berkata lain ya. Udah gitu saya udah nggak lihat dia lagi. Berarti udah ke tempat yang lebih ya yang layaknya dia bertempat, mungkin kembali ke rahmatullah yang benar lah ya. Ibaratnya di situ. Oke, terima kasih Mami atas ceritanya malam hari ini. Iya, sama-sama. Itu tadi teman-teman cerita dari Mami. Masih banyak cerita menarik lainnya dari Mami. Buat kalian yang masih ingin mendengarkan cerita menarik Mami, bisa tinggalkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa nantikan video-video terbaru dari kami. Akhiri kata, saya Arum dan Mami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.